Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al mab'utsu lil alamin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya hormati, disunnahkan bagi orang yang melaksanakan tawaf itu bahwa mereka itu berjalan kaki. Apakah itu laki-laki ataukah itu perempuan, maka sunnahnya sewaktu kita melaksanakan tawaf adalah berjalan kaki. Kalau seandainya ada orang yang melaksanakan yaitu naik kendaraan, maka itu diperbolehkan. Menurut sebahagian para ulama, ada orang yang mampu yaitu berjalan kaki sewaktu melaksanakan tawaf, lantas mereka lakukan yaitu dengan berkendaraan, maka perbuatan yang seperti itu diperbolehkan. Dan juga ada menurut para ulama, kalau seandainya ada orang ngesot yaitu melaksanakan tawaf, maka tawaf itu pun dianggap sah, tapi perbuatan yang seperti itu adalah hukumnya makruh. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya hormati, sunnahnya lagi melaksanakan tawaf itu sewaktu kita berjalan kaki, bahwa kita melangkahnya itu tidak terlalu lebar, agak pendek sedikit, agar apa? Agar agak lama pelaksanaan tawaf itu. Dan yang berikutnya adalah bahwa kita melaksanakan tawaf itu disunnahkan kita melepas sandal atau melepas kaus kaki, bahwa kita lepas kaki, kita tidak ada alas kaki kita sewaktu melaksanakan tawaf itu. Maka perbuatan yang seperti itulah yang disunnahkan, dan kita berjalan kaki, langkah kaki kita tidak terlalu tegap, dan kita tidak beralas kaki melaksanakan tawaf itu. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya hormati, disunnahkan yang berikutnya adalah kita melaksanakan tawaf itu dengan istilam. Bagaimana yang dimaksud dengan istilam? Sewaktu kita mengelilingi Ka'bah, awal kita mengelilingi Ka'bah itu, kita mencium atau memegang Hajarul Aswad. Kita berhenti memegang Hajarul Aswad, kemudian kita pegang 3 kali. Kemudian kalau kita mampu setelah kita pegang 3 kali, kemudian kita menciumnya sebanyak 3 kali. Kemudian setelah kita cium 3 kali, kita kecup yaitu 3 kali. Kemudian setelah itu kita letakkan kening kita sebanyak 3 kali. Itu sunnahnya, namanya istilahnya adalah istilam. Sewaktu kita memulai yaitu pelaksanaan tawaf sebelum kita bergerak. Setelah kita laksanakan istilam itu, barulah kita berdiri, kita mengelilingi Ka'bah itu bagi orang yang dekat dengan Hajarul Aswad. Kalau seandainya ada orang yang jauh, dia mempunyai kayu, sampailah Hajarul Aswad itu, yaitu sampailah kayu itu ke Hajarul Aswad, maka dia lakukan istilam seperti itu, kemudian dia mengecup kayu itu dan mencium kayu itu seperti dia isyaratkan bahwa dia sedang mencium Hajarul Aswad. Kalau nyatanya orang yang tidak sampai ke tempat itu karena terlalu jauh, dia isyaratkan pakai tangannya. Apakah dengan tangan kanannya, dan ia lambaikan tangannya dari jauh, ia syaratkan, ia bayangkan bahwa dia melakukan istilam dari jauh, yaitu memegang Hajarul Aswad dari jauh. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya hormati, itu bagi laki-laki yang disunnahkan. Adapun bagi perempuan, kalau banyak laki-laki di sekeliling Hajarul Aswad itu, mereka itu tidak disunnahkan melaksanakan istilam. Kalaupun mereka mampu melaksanakan istilam itu, cukup mereka memegangnya sekali, kemudian mereka yaitu melaksanakan tawaf. Kalau nyatanya di tempat itu adalah sunyi, tidak banyak laki-laki, maka bagi perempuan yang tadi melaksanakan tawaf juga disunnahkan istilam, yaitu memegang Hajarul Aswad, kemudian mencium Hajarul Aswad 3 kali, mereka menciumnya berturut-turut, kemudian mengecupnya 3 kali berturut-turut, kemudian meletakkan kening 3 kali berturut-turut. Itu yang kalau seandainya di tempat itu tidak banyak laki-laki dan tempat Hajarul Aswad itu
sunyi dari laki-laki, maka tetap disunnahkan bagi perempuan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya hormati, di mana paling abdul kita melaksanakan istilam itu kalau kita mampu setiap putaran. Asalkan sampai putaran yang mulai dari putaran yang pertama kita lakukan istilam, masuk putaran yang kedua kita lakukan istilam, masuk putaran yang ketiga kita lakukan istilam, keempat dan kelima, bahkan yang keenam dan yang ketujuh, maka kita laksanakan istilam kalau kita mampu melakukan istilam seperti itu. Kalau kita tidak mampu, maka kita laksanakan, yaitu perbuatan istilam yang paling afdol, yaitu di awal putaran yang pertama, kemudian di putaran yang terakhir, di putaran yang ketujuh. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya hormati, inilah tempat disunnahkan istilam kepada Hajarul Aswad. Dan juga disunnahkan istilam itu kepada rukun Yamani. Istilam di rukun Yamani tidak seperti istilamnya yaitu pada Hajarul Aswad. Yaitu rukun Yamani itu sunnah kita memegangnya dan sunnah kita menciumnya. Itulah istilam kepada rukun Yamani. Adapun kepada Hijr yang dikenal dengan Hijr Ismail, menurut orang yang sudah pernah ke Mekah, mereka katakan Hijr Al-Ismail, maka itu tidak disunnahkan di tempat itu untuk istilam. Cuma yang sunnah adalah di dua tempat itu, yaitu Hajarul Aswad dan yang kedua adalah Rukun Yamani. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya hormati, ini saja dulu pertemuan kita kali ini. Akan kita sambung pada pertemuan yang akan datang. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.